Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1132 dibuka dengan sampainya kapal raksasa Great Eric di pantai Elbaf. Seorang anak raksasa bernama Kolon menyambut kedua kapten Dori dan Brogy serta menawarkan minuman untuk mampir. Tapi ternyata kedua kapten itu tidak mau mampir karena mereka harus segera naik ke level 2 Elbaf yang dikenal dengan nama Dunia Matahari. Menurut wanita penjaga bar, keputusan untuk segera naik sudah sangat tepat karena kalau mampir, Dori dan Brogy bisa minum sampai 3 hari. Akhirnya bocah raksasa Kolon langsung bergegas untuk menyusul ke Dunia Matahari. Dia begitu bersemangat karena sudah dapat bocoran dari Akagami no Sans tentang sosok Yonko baru, yaitu Mugiwara no Luffy. Di sisi lain kita juga melihat kehadiran Hirudin dan Sansen. Mereka berlayar dengan rakit kecil untuk membawa hasil buruannya, yaitu seekor rusa yang sangat besar. Tapi di sini ada pertanyaan, mengapa Hirudin malah naik kapal? Bukankah sebelumnya dia mencari rusa di bagian bawah Elbaf, tidak sampai keluar pulau? Jadi mengapa harus naik kapal untuk kembali ke pulau? Selain itu, ada sebuah jembatan penghubung antara dunia bawah Elbaf dengan dunia matahari di tengah. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa melihat Brogy membuat pelangi. Ia menggunakan sebuah batu berbentuk persegi panjang. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai batu itu. Kemungkinan itu adalah benda khusus yang ada di Elbaf, seperti halnya dial yang ada di Pulau Langit. Atau bisa juga itu merupakan teknologi masa lalu yang sudah sangat maju dan bisa berasal dari kerajaan kuno. Ngomong-ngomong, walaupun disebut pelangi, sebenarnya itu bukan pelangi yang biasa kita kenal akibat dari pembiasan cahaya. Tetapi ini merupakan jembatan air yang berbentuk pelangi. Jadi air di pantai Elbaf bisa dibuat naik ke atas hingga menyerupai jembatan, dan warnanya pun bisa beragam seperti pelangi. Ya, singkatnya itu adalah jembatan dari air yang berwarna pelangi. Oke, lanjut guys. Setelah jembatan pelangi itu terbentuk, kapal Great Eric langsung menaikinya bersama dengan kapal rakit yang dinaiki Hirudin. Dalam perjalanan, Brogy menjelaskan mengenai 3 bagian dunia di Elbaf. Pertama, dunia bawah, itu adalah dunia bersalju, tempat para penjahat seperti Loki dihukum. Bahkan di sini bangsa Elbaf menyebutnya sebagai alam baka. Kawasan ini bersalju karena tidak terkena sinar matahari sehingga suhunya sangat dingin. Lanjut, yang kedua adalah dunia matahari atau dunia tengah. Ini adalah bagian pola Elbaf yang terkena cahaya matahari. Desa-desa para raksasa dibangun pada dunia matahari ini. Kru topi jerami pun sedang menuju bagian dunia matahari, tepatnya di desanya Dori dan Brogy. Lalu yang ketiga adalah dunia surga. Belum ada penjelasan rinci mengenai dunia tertinggi di Elbaf ini. Tapi jika dianalogikan dengan tingkatan atau kasta, kemungkinan besar dunia surga hanya dihuni oleh para bangsawan kerajaan Worldland. Sepertinya di atas sana ada kastil Raja Elbaf. Oke, lanjut, kita beralih ke jembatan penghubung dunia bawah dan dunia matahari Elbaf. Di sini terlihat Kurt sedang berlari, sedangkan Goldberg berlari sambil membawa kapal Thousand Sunny. Tak lama kemudian, Luffy muncul dari bawah. Dia langsung terkejut saat ada raksasa yang membawa kapal Sanico. Luffy pun langsung melompat ke arah para raksasa dan mendarat mulus di tangan Kurt. Di sini Kurt langsung mengenali Luffy sebagai kapten aliansinya. Dia pun meminta maaf atas pengalaman buruk yang diterima kru topi jerami akibat perbuatan Road. Lalu Goldberg bertanya kepada Luffy mengapa dia datang dari dunia bawah. Nah, di sini Luffy yang polos jadi canggung hingga keringat dingin keluar saat mendengar pertanyaan itu. Ya, Luffy memang tidak pandai dalam berbohong atau menyembunyikan fakta. Namun ternyata dia dan Loki sudah menjalin sebuah kesepakatan atau bahkan sebuah janji, yang mana Luffy tidak akan memberitahu siapapun mengenai pertemuannya dengan Loki di dunia bawah Elbaf. Nah, di sini menarik, Loki tampak tersenyum saat mengingat Luffy tentang perjanjian mereka. Tampaknya perjanjian itu sangat membantu bagi Loki. Tapi entah apa isi perjanjiannya, kita belum diberitahu. Oke, lanjut, kita menuju ke dunia matahari Elbaf. Di sini Nami, Usopp, Zoro, Sanji, dan Chopper sedang dikejar oleh Road. Sebenarnya raksasa itu bukan masalah sih bagi mereka, tapi di sini Usopp meminta Zoro dan Sanji untuk tidak menyerang Road.
Akhirnya mereka membuat jebakan untuk Groot, dan jebakan yang sangat simpel itu ternyata berhasil. Raksasa itu pun menabrak sebuah pohon tumbang dan langsung terjebak. Tak lama kemudian, Luffy, Kurt, dan Goldberg sampai di lokasi. Kedua rekan Road itu marah dengan kelakuan Road, dan akhirnya pukulan combo dilancarkan oleh Kurt dan Goldberg kepada Road. Nah, di sini Luffy dan kelompok Nami pun kembali bertemu, dan mereka disuguhkan pemandangan desa Elbap yang sangat luar biasa indah. Tak lama kemudian, kru topi jerami yang ada di kapal raksasa segera tiba. Mereka juga sangat takjub dengan pemandangan yang mereka lihat. Lalu Usopp, Luffy, Chopper tak kalah terkejut saat melihat kapal raksasa Elbap menaiki pelangi untuk sampai ke tengah desa. Nah, sampai di sini akhirnya seluruh kru topi jerami sampai di Pulau Elbaf atau di kerajaan Worldland. Lalu ada sebuah catatan dari penjelajah Louis Arnold yang dibacakan oleh narator tentang Pulau Elbaf. Ya, intinya sih orang-orang akan terkejut dan terkagum-kagum saat sampai di pulau para raksasa ini. Tapi petualang itu ingin mengingatkan suatu hal, bahwa jangan berlama-lama di Elbaf. Nah, di panel terakhir chapter ini terlihat sosok siluet yang menggunakan topi caping seperti dari Wano. Lalu rambutnya pun digambarkan panjang sampai ke punggung. Sosok pria rambut panjang ini mengingatkan Mimin dengan salah satu karakter legenda, yaitu Chopper Gaban. Ya, gaya rambutnya terlihat khas seperti Gaban. Sampai di sini tentu kemungkinan bahwa Gaban adalah orang dengan luka bakar jadi semakin menguat. Yang mana orang itu akan memberitahu Luffy mengenai letak Road Poneglyph terakhir. Lalu ada teori liar yang terpikirkan oleh Mimin nih, tapi ini hampir mustahil sih, bahwa orang yang menunggu kru topi jerami itu adalah Oden Kozuki. Ya, ini terlihat konyol sih, tapi ada 3 alasan yang bisa mendukung hal itu. Pertama, rambut Oden mirip dengan sosok siluet itu, ya sama-sama panjang. Kedua, Oden tentu sangat mungkin untuk memakai topi caping khas Wano. Dan ketiga, Oden sudah dipastikan punya luka bakar akibat eksekusi yang dilakukan Kaido dan Orochi. Jadi, apakah sebenarnya Oden masih hidup dan menunggu Luffy di Pulau Elbaf untuk memberitahukan lokasi Road Poneglyph terakhir? Ya, liar banget sih sumpah. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!